saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, dan yang meleleh turun ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti embun yang turun dari gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Oma Opa, Sobat-sobat muda, anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru. Pagi ini, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita berdoa, kita mohon kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk mengerti akan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengar. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini kami kembali datang kepadamu, bersyukur atas segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan pagi ini kami hendak memohon kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami membaca, merenungkan, mengerti firman-Mu, dan kami boleh mempraktekkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sungguh rindu untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah saling menolong. Bacaan diambil dari surat kepada Jemaat Galatia, pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudari, sobat-sobat muda, dikisahkan tentang kehidupan sepasang suami istri, yaitu Larry dan Betty Bertels. Sepasang suami istri, Larry dan Betty. Mereka adalah sepasang suami istri yang memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Larry dan Betty dikaruniai 6 anak, memiliki rumah yang menyenangkan, memiliki pekerjaan yang baik. Mereka dapat menikmati hidup berkecukupan sampai masa pensiun tiba, sampai anak bungsu mereka menyelesaikan sekolah dan menikmati masa lansia ketika semua anak mereka sudah mandiri. Namun Tuhan tidak membiarkan mereka dalam keadaan yang demikian. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah. Tuhan menanamkan dalam hati mereka kasih akan anak-anak gelandangan, anak-anak tunawisma. Tuhan membuat hati mereka terbeban kepada anak-anak yang mengalami kelaparan dan dalam keadaan berbahaya, yang jumlahnya terus berlipat ganda dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, ketika orang-orang seusia mereka khawatir mengenai penanaman modal, mengenai tunjangan pensiun, maka keluarga Bertels malah bertolak ke Amerika Selatan untuk membuka sebuah panti asuhan. Di kota Lima, ibu kota negara Peru, ada ratusan anak yang sama sekali asing dengan kata rumah. Mereka tidak memiliki rumah. Mereka tidak tahu siapa orang tua mereka. Larry dan Betty menemukan sebuah rumah yang cukup besar untuk menampung banyak anak
di kota Lima, Peru, membuka pintu rumah itu bagi mereka. Kita mungkin tidak dapat melakukan semua yang dilakukan oleh keluarga Bertels. Tetapi kita dapat melakukan sesuatu untuk menolong orang lain. Ketika orang lain kesusahan, ketika orang lain tertimpa bencana, kita dapat menolong mereka semampu kita. Bertolong-tolonganlah. Itulah yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan anak-anaknya. Sebagai anak-anak terang, kita harus saling menolong. Tetapi tentunya kita juga harus menolong semua orang yang membutuhkan pertolongan tanpa terkecuali. Ketika ada tetangga, teman, dan siapapun yang sedang tertimpa bencana atau musibah, mari kita tolong mereka sesuai kemampuan kita. Marilah bertolong-tolongan. Sebab dengan bertolong-tolongan, kita memenuhi hukum Kristus. Anak Tuhan gemar menolong sesamanya yang sedang tertimpa musibah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang kami dengar. Kami juga bersyukur atas kesaksian kehidupan dari keluarga Bertels. Engkau yang menanamkan hati yang penuh belas kasihan kepada keluarga Bertels. Engkau juga yang akan menanamkan hati yang penuh dengan belas kasihan kepada kami, sehingga kami Kau mampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang gemar menolong sesama kami. Ketika melihat sesama kami tertimpa musibah, kami tidak tinggal diam, tetapi kami segera ikut menolong mereka. Dan dengan demikian, kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam pimpinan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat menolong orang lain. Tuhan memberkati.